Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat kepada Profesor Dr. Haji Ari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang terhormat kepada Dr. Jasminto Magister Pendidikan Islam selaku Dekan FAI Unhash, dan yang terhormat kepada Dr. Haji Hanifuddin Magister Agama selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, dan yang saya sayangi orang tua yang selalu mendoakan saya dan juga yang selalu saya banggakan teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Harica Ramadhani dari kelas 3B Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Saya akan mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang berjudul Dasar Filsafat Pendidikan Islam dan Dasar Pelaksanaan Pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, Dasar Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia. Dasar pendidikannya meliputi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pancasila, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dasar pelaksanaannya meliputi kurikulum pendidikan karakter, wajib belajar 12 tahun, dan sistem zonasi. Yang kedua, contoh dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia meliputi kurikulum madrasah, pendidikan agama di sekolah umum, program pendidikan diniyah formal, kegiatan keagamaan di sekolah, penggunaan media pembelajaran Islam, pendidikan karakter, peningkatan kompetensi guru PAI atau pendidikan agama Islam. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan dasar pelaksanaan pendidikan Islam di Indonesia. Persamaannya meliputi sumber acuan baik pendidikan umum maupun Islam sama-sama merujuk pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Nilai-nilai yang diajarkan yaitu fokus pada nilai moral, etika, dan kebangsaan. Metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode pembelajaran yang aktif, partisipatif, dan berbasis kompetensi. Perbedaannya meliputi lembaga pendidikan Islam diselenggarakan di madrasah, pesantren, sedangkan pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta. Mazhab pendidikan Islam dapat mengikuti berbagai mazhab seperti Syafi'i, sedangkan pendidikan umum tidak membahas mazhab. Kurikulum pendidikan Islam lebih menekankan pada studi agama, sedangkan pendidikan umum lebih berfokus pada ilmu pengetahuan umum. Lingkungan pendidikan Islam sering diselenggarakan di lingkungan yang lebih religius, seperti pesantren, kegiatan ekstrakurikuler. Di madrasah atau pesantren sering ada kegiatan ekstrakurikuler seperti halaqah, kajian kitab, dan hafalan Al-Quran. Yang keempat, pengertian tanggung jawab pendidikan menurut Islam. Tanggung jawab orang tua yaitu memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak serta membimbing mereka sesuai ajaran Islam. Tanggung jawab masyarakat yaitu membantu dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang islami seperti masjid, madrasah, atau pusat kajian Islam. Tanggung jawab pemerintah yaitu menyediakan kebijakan yang mendukung pendidikan Islam seperti kurikulum yang sesuai dengan ajaran Islam serta infrastruktur yang memadai. Tanggung jawab individu yaitu setiap individu muslim wajib menuntut ilmu sebagai bagian dari ibadah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, konsep kelembagaan pendidikan Islam meliputi lembaga pendidikan formal seperti madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam. Lembaga pendidikan non-formal meliputi majelis taklim, TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, dan pesantren kilat. Kepemimpinan yaitu dalam lembaga pendidikan Islam, kepemimpinan seringkali dipegang oleh ulama atau tokoh agama yang memahami pendidikan agama. Struktur organisasi, terdapat sistem manajemen yang mengatur proses pendidikan, pengajaran, dan kegiatan keagamaan. Yang keenam, tanggung jawab
pendidikan Islam dan kelembagaan Islam, meliputi menyediakan fasilitas, memastikan kurikulum agama, mengatur penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, penyampaian ilmu agama yang benar, pengembangan akhlak, penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, contoh lembaga pendidikan Islam yang ideal, yaitu meliputi pesantren modern, madrasah aliyah terpadu, dan lembaga pendidikan Islam terpadu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.